Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak ibu, semoga anak-anak ini kabarnya sehat-sehat. Hari ini ibu akan membahas tentang pelajaran PPKN, yaitu syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, salah satunya yaitu naturalisasi biasa. Di sini yang dikatakan naturalisasi biasa ialah bangsa asing yang akan mengajukan permohonan, kemudian kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, yang artinya warga negara asing untuk mengajukan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian di dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 12 tahun 2006 ada 8, salah satunya berusia 18 tahun atau sudah kawin. Dikatakan kalau kita sebagai warga negara Indonesia, memiliki warga negara Indonesia, kita harus berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Artinya jika kita mau menjadi warga negara Indonesia, maka kita harus sudah menetap di wilayah negara Indonesia. Kemudian kita harus memiliki sehat jasmani dan rohani. Artinya kita harus memiliki sehat dan rohani. Kemudian yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila. Artinya kalau kita mau menjadi warga negara Indonesia, kita harus dapat berbahasa Indonesia. Kemudian kita harus mengakui dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian kita harus mengakui kita harus mematuhi daripada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian di sini yang kelima ada tidak pernah dijatuhkan pidana. Yang artinya kalau kita mau menjadi warga negara Indonesia, kita tidak boleh dipenjara ataupun tidak boleh dipidana, anak ibu. Kemudian di sini yang keenam ada jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan lainnya. Artinya jika anak ibu menjadi warga negara Indonesia, maka anak ibu tidak memiliki warga negara lain, yang artinya tidak boleh lebih dari satu negara kita, kewarganegaraan kita. Kita harus memiliki warga negara kita satu. Kalau memang warga negara kita Indonesia, maka kita harus warga negara Indonesia, tidak boleh memiliki warga negara yang lain. Kemudian yang ketujuh, mempunyai pekerjaan, yang artinya kalau kita mau menjadi warga negara Indonesia, kita harus memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Artinya kita harus membayar uang kewarganegaraan ke kas negara kalau kita mau menjadi warga negara Indonesia. Kalau menjadi warga negara Indonesia, maka kita harus mematuhi peraturan tersebut. Kemudian di sini ada naturalisasi istimewa, yang artinya di sini bahwasanya istimewa di sini bahwasanya diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia. Artinya di sini bahwasanya negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Republik Indonesia bahwasanya ada orang asing untuk membela negara kita, maka kita harus mengasih istimewa bahwasanya kita harus mengakui bahwasanya mereka adalah bisa menjadi warga negara Indonesia. Itu yang disebut dengan naturalisasi istimewa. Oke. Kemudian di sini ada penyebab hilangnya kewarganegaraan. Yang dikatakan penyebab hilangnya kewarganegaraan itu yaitu ada salah satunya memperoleh kewargaan lain atas kemauannya sendiri. Artinya tidak ada paksaan. Kalau dia mau menjadi warga negara Indonesia, itu terserah mereka. Kalau memang mau, tidak ada paksaan, tidak ada memang harus kamu menjadi warga negara ini, tidak. Kemudian tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Artinya kalau mau menjadi warga negara ataupun memilih warga negaranya sendiri, mereka tidak boleh menolak atau bahwasanya tidak boleh melepas kewargaan lain. Kalau memang dia sudah memiliki warga negara luar,
dia tidak boleh melepas kewarganegaraannya. Kemudian di sini dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri. Artinya di sini bahwasanya dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atau kemauannya sendiri. Tidak ada paksaan dari siapapun. Bahwasanya kalau memang dia tidak mau dengan kewarganegaranya tersebut. Kemudian masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden, itu disebutkan dimaksud juga hilangnya kewarganegaraan Indonesia karena dia masuk ke dinas tentara tanpa memiliki izin dari presiden. Kemudian anak ibu di sini masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang artinya mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara asing saja. Kemudian mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, yang artinya di sini bagi negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri, tidak boleh ada paksaan, maka bisa dikatakan hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kemudian di sini ada turut serta dalam memilih sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan. Yang artinya di sini bahwasanya turut serta dalam memilih yang bersifat ketatanegaraan asing, tidak memilih ketatanegaraan negara Indonesia, maka dia disebut dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia juga. Kemudian di sini mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Kenapa seperti itu? Kalau dia memiliki paspor dari negara asing, maka dia jelas kehilangan kenegaraannya itu negara Indonesia. Kalau dia negara Indonesia. Kemudian di sini bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Artinya tadi ibu sebagai warga negara Indonesia, kemudian ibu bertempat tinggal di negara luar, selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian ibu pulang ke Indonesia, maka ibu tidak dikatakan lagi sebagai warga negara Indonesia, maka ibu dikatakan warga negara luar. Maka ibu dibilang bahwasanya ibu tidak memiliki warga negara Indonesia atau memiliki kehilangan warga negara Indonesia karena ibu menetap di negara luar 5 tahun berturut-turut. Demikian sampai di sini penjelasan dari ibu. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan anak ibu. Selamat sore.